Hari Jumat Paskah yang pertama, tanggal 10 April 2026. Wujud misa mohon berkat Tuhan bagi Bapak Yoyong Pangarah, dilancarkan bisnis dan rezekinya untuk membangun dan mempunyai pabrik atau gedung sendiri. Keluarga dijauhkan dan dilepaskan dari kuasa kegelapan. Wujud misa untuk kelancaran izin operasional Poli Gigi Klinik Bellissima Dental Studio, dan untuk Ananda Brigita Wulur segera mendapatkan momongan. Wujud misa untuk para donasi untuk kesehatan, kesembuhan, keselamatan, kesejahteraan, berkat usaha pekerjaan, perjalanan, dan studi dari keluarga-keluarga. Mass intention from Madam Madeline's family in Kuching for health business, study and work blessing. Peter Retosing, my father-in-law, 99 years old. Martin Hosung, my husband. Madeline Wong Ching Ching and my 4 boys. Adrian Ling Wing Lung, Andrew Ling Yung Lung, Ansel Ling Yung Lung, Alexander Ling Kai Lung. Untuk para suster Santo Agustinus dari Kerahiman Allah. Untuk Cece Maria Purjani Petrus Gatiman di Pontianak. Untuk Stephanie Michelle Rafael Kandrali di Kota Wisata Cilengsi Bogor. Untuk Bapak Rawi Sunardi, Ibu Sumarni di Cilengsi Bogor, Stephanie Rawi di Paris, Prancis. Untuk Dr. Saron dan Dr. Ali Siono dan keluarga di Jakarta. Untuk Bapak Herculanus Apeng, Ibu Shirley, Lenden dan Aurelia di Aeropas. Untuk Bapak Agus Effendi, Ibu Marina Eporos Cerimoya Matthew Beno di Pontianak. Untuk Ibu Julita Dewardi Cindy di Jakarta. Mohon untuk kesembuhan dan pengobatan Dani semua berjalan lancar. Dani dipulihkan, diberikan kesehatan, kekuatan, dan damai sukacita selalu menyertai Dani dan Jenny mamanya. Untuk Bapak Bambang Hermawan, Ibu Monika Nancy Marina, Aurelia di Australia, Matthew Stephen Vincent Marvin di Jakarta. Untuk Bapak Robert Bintoro, Ibu Anis Alusiatani dan keluarga di Surabaya. Untuk Ibu Tresia Yeni dan keluarga di Jakarta. Untuk Ibu Tresia Liubun, Stephanie Amelia dan keluarga di Makassar. Untuk Ibu Cameli, Bapak Siapana Kunadi dan keluarga di Makassar. Untuk Ibu Camepong, Bapak Budiawan dan keluarga di Sacramento, Amerika. Untuk Mama Anamoras Franciscus Rosalina Imbuk, Dea Kevin Putri, John Kennedy, Maria Kunewati, Yosef Apai, Anggun Anggi dan Brigita, diberikan kesehatan dan kesejahteraan. Untuk Anti Regina Ho, Anti Liolina Ho, Anti Elizabeth Ho di Kuching, Papa Peter Ho di Semunjan, Kuching, Sarawak. Untuk Bapak Kasdi, Ibu Mustika dan keluarga. Untuk Ibu Lihuang, Bapak Epek Erwin dan keluarga. Untuk Ibu Tresna, mohon kesehatan Maria Yohana, Agus S. Aloysius di Jakarta. Untuk Ibu Li Anggreni Listianto, mohon kesehatan dan kesejahteraan. Pemulihan kesehatan Bapak Yosef Hendro Listianto di Surabaya. Dari keluarga Ahya Samson, mohon kelancaran usaha dan pekerjaan Julianus Sandy Lim dan Fernadi Lim. Gelardi Bioto Lim dapat usaha dan pekerjaan. Untuk Ibu Aneswela dipulihkan kesehatannya dari sakit kanker paru-paru, serta kesehatan dan kesejahteraan keluarga di Jakarta. Untuk Sis Gregoria Edariani, Yon Mei di Kuching, sehat, murah rezeki, tabah, kuat jalani cobaan hidup. Yon Mei jadi anak baik hati, murah hati, sopan, pintar, sayang, hormat orang tua, dan takut larangan Tuhan. Untuk Ibu Leni dan keluarga di Jakarta Utara. Untuk Bapak Hendra, Ibu Yasinta, mohon kesehatan Ana Jung Ju Chu, Thomas Chai Hi Sen, dan Garen. Untuk Ibu Herni Gunawan, Ibu Rina Gunawan, Stanley Hermawan, William Hermawan di Jakarta. Untuk Ibu Yuliana Yosinori Ayang, Benadis Febrian di Jogja, sehat, lancar studi. Untuk Ibu Kristina Sauni, Bapak Yohanes Rebentus di Rantau Montrado, Bengkayang. Untuk Bapak Kristianus Sulkarnain dan keluarga di Sanggau, Kapuas. Untuk Ibu Budi Wijaya Rensi Wijaya Susan, Inike Wijaya dan keluarga di Amerika.
Untuk Dr. Sebastianus Songgo Simin dan Dr. Felicia Limantara di Pontianak sehat penuh berkat. Untuk Bapak Martinus Marono, Ibu Ratnawati Farel Gracio Pio di Sanggau. Untuk Ibu Elizabeth dan keluarga di Jakarta. Untuk Ibu Maria Hun, Bapak Asai serta anak Franciscus Wedi dan Erika Wilin. Untuk Ibu Elizabeth Nawati, Bapak Boniface Aristo, Ipander Aristo Sudarnoto, Christian Elin Andrew di Jakarta. Untuk Uncle Robert Ian on dialysis having kidney problem and Auntie Priska di Serian, Kucing, Sarawak. Untuk Auntie Tresia Pingtingang dan keluarga di Kucing, Sarawak. Untuk Ibu Lucia Herlani dan keluarga di Jakarta. Untuk Bapak Paulus Sugeng Raharjo, Ibu Kronika Nyukin, mohon doa untuk anak-anak yang sedang studi, Jessica Natalia Selsi dan Dian Ayunda Kristi, serta untuk Bapak Silvianus Klemen di Ngabang dan Ibu Elizabeth Chia di Pontianak, diberikan kesehatan dan kelancaran segala urusannya. Untuk Esther di Kinabalu, untuk cucu King Firdaus P. Ariana, Solea Clarissa, Queen Medica, lancar dalam pelajaran dan lindungi Tuhan. Untuk Ibu Lucia Setiadi di Surabaya, untuk kondangan Rinita Winata mohon lapangan pekerjaan. Untuk keluarga Ibu Ignacia Suryani di Jakarta. Dari keluarga Dr. Samson Peter Twis di Singkawang, pemulihan kesehatan Ibu Intan Lucia Purba. Serta untuk Ibu Laura Iin dan Bapak Harisanto Siui dan keluarga di Singkawang. Kita persembahkan seluruh wujud misa di dalam perayaan Ekaristi pada hari Jumat tanggal 10 April 2026. Tuhan mengantar umatnya dengan selamat dan mencampakkan musuh ke dalam laut. Haleluya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus selalu bersamamu dan bersama rohmu. Yesuslah yang menyiapkan santapan dan membagikan rezeki kepada kita, seperti di dalam Injil hari ini dilakukannya bersama para murid. Semoga perayaan Ekaristi ini merupakan ungkapan iman kita akan Yesus yang bangkit, yang hari ini mengajak kita memberi kesaksian bahwa hanya padanyalah orang memperoleh keselamatan. Kita mempersiapkan batun sejenak. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa kami, pencipta dan penyelamat umat manusia, segala sesuatu tercipta oleh sabda-Mu dan baiklah adanya. Kami mohon ciptakanlah baru kami menjadi manusia baru, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari kitab Kisah Para Rasul. Sekali peristiwa sesudah menyembuhkan orang lumpuh, Petrus dan Yohanes berbicara kepada orang banyak. Tiba-tiba mereka didatangi imam-imam dan kepala bait Allah serta orang-orang Saduki. Mereka itu amat marah karena Petrus dan Yohanes mengajar
orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Maka mereka ditangkap lalu diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya. Karena hari telah malam, tetapi di antara orang yang mendengar ajaran Petrus, banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Keesokan harinya, para pemimpin Yahudi serta orang tua-tua dan ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem dengan Imam Agung Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander dan semua orang lain dari kalangan Imam Agung. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan demikian, dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kalian bertindak demikian? Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, para pemimpin umat dan para tua-tua, jika sekarang kami harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka kalian dan seluruh umat Israel ketahuilah bahwa semua itu kami lakukan dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kalian salibkan, tetapi dibangkitkan Allah dari antara orang mati. Dan karena Yesus itulah orang ini sekarang berdiri sehat di depan kalian. Yesus itu batu yang dibuang para tukang bangunan, namun telah menjadi batu penjuru, dan keselamatan tiada dalam siapapun selain dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tiada nama lain selain diberikan kepada manusia yang mampu menyelamatkan kita. Demikianlah Injil Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan referen, batu yang dibuang para tukang malah menjadi batu penjuru. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, kekal abadi kasih setianya. Biarlah Israel berkata, kekal abadi kasih setianya. Batu yang dibuang para tukang malah menjadi batu penjuru. Batu yang dibuang para tukang malah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan yang ajaib bagi kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, mari bersorak-sorai dan bersukacita. Batu yang dibuang para tukang malah menjadi batu penjuru. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan, berilah kiranya kemujuran. Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kalian dari dalam rumah Tuhan. Tuhanlah Allah, Dia menerangi kita. Batu yang dibuang para tukang malah menjadi batu penjuru. Baik pengantar Injil. Haleluya, haleluya. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Mari bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah bangkit dari antara orang mati, Yesus menampakkan diri kepada para murid di pantai Danau Tiberias. Terjadinya sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Natanael dari Kana di Galilea, anak-anak Zebedeus dan 2 orang murid Yesus yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga denganmu." Maka berangkatlah mereka naik perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di tepi pantai, tetapi para murid tidak tahu bahwa Yesuslah itu. Kata Yesus kepada mereka, "Anak-anak punya lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak punya." Maka kata Yesus, "Tebarkanlah jala di sebelah kanan perahu, maka akan kalian peroleh."
Mereka lalu menebarkannya dan mereka tidak dapat menarik jala lagi karena banyaknya ikan. Maka murid kesayangan Yesus berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Mendengar bahwa itu Tuhan, Petrus mengenakan pakaian, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Para murid lain datang dengan perahu, karena mereka tidak jauh dari darat, hanya sekitar 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan. Sampai di darat mereka melihat ada api arang, dan di atasnya ada ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kalian tangkap." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala ke darat penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan meskipun banyaknya itu ikan, jala tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Mari kita sarapan." Tiada para murid yang berani bertanya, "Siapa engkau?" sebab mereka tahu Dialah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan. Itulah yang ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada para murid sesudah bangkit dari antara orang mati. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Yesus mengambil roti dan memberikannya kepada para murid. Demikian juga ikan. Setelah Yesus wafat, para rasul kembali ke pekerjaan lama. Dalam kehidupan mereka seakan-akan Yesus telah masuk masa lalu. Pandangan mereka tentang kerajaannya memang lain. Kebangkitan dan penampakan Yesus tidak terhitung. Dan ketika mereka sedang bekerja itu, pada saat makan Yesus menampakkan diri. Yesus menampakkan diri dalam situasi harian, asal mata dan hati mereka terbuka. Allah Bapa di surga, kami mempersembahkan seluruh hidup, usaha pekerjaan, perjalanan, dan studi dari keluarga-keluarga yang memohon doa dan kami doakan dalam perayaan Ekaristi pada hari ini. Kami juga berdoa untuk semua orang yang sakit, Kau pulihkan kesehatan mereka, yang memohon doa dan kami doakan, serta selamatkanlah semua orang yang meninggal, yang memohon doa dan kami doakan. Kita persembahkan seluruh wujud misa di dalam perayaan Ekaristi. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia bagi kami akan menjadi makanan rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Semoga kami menjadi ilahi seperti Kristus, sebab Kristus sendiri berkenan menjadi manusia, seperti kami dilambang oleh percampuran air dan anggur ini. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Ya Bapa, dengan rendah hati dan terus ikhlas kami menyesali dosa-dosa kami, maka terimalah kami dan juga persembahan ini. Ya Tuhan, bersihkanlah aku dari kesalahanku dan cucilah aku dari segala dosaku. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa kami, sumber damai sejahtera, di mana roti anggur dibagi-bagikan, di situ pula Engkau hadir. Kami mohon, kumpulkanlah kami dalam satu umat berkat nama-Mu, berkat Putra-Mu yang merupakan kedamaian kami, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu.
Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan, sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita, sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Bapa yang kudus dengan perantaraan Putramu yang terkasih, Yesus Kristus Sabdamu. Melalui Dia Engkau menjadikan segala sesuatu. Dialah yang Kau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus yang menjadi manusia dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan, seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat yang kudus bagimu. Dia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memaklumkan kemuliaan-Mu dengan satu suara berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, memecahkan roti itu dan membagikannya kepada para murid seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu mengedarkan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Aku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo yang ke-14 dan Uskup kami Pius Rino Prabdi serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan hamba-Mu Marinus Petrus Bungur dan semua keluarga yang telah meninggal di Batu Mas, dan juga untuk Julok Ricardus Udir yang telah Engkau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu. Perkenankanlah mereka menjadi satu dengan Putra-Mu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan Engkau dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan perantaraan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa.
Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gerejamu, dan restuilah kami supaya bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang akan kami sambut membawa kami kehidupan abadi. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Tuhan Yesus Kristus, Putra yang hidup karena kehendak Bapa dan kerjasama dengan Roh Kudus, dunia telah Kau hidupkan berkat kematian-Mu. Bebaskanlah aku dari segala penyakit dan dosa, berkat tubuh dan darah-Mu yang Maha Kudus ini. Buatlah aku selalu setia kepada perintah-Mu, dan janganlah aku Kau izinkan terpisah daripadamu. Saudara-saudari, tiada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang menyerahkan nyawa bagi sahabatnya. Berbahagialah kita diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Jiwa Kristus, kuduskanlah kami. Tubuh Kristus, selamatkanlah kami. Darah Kristus, sucikanlah kami. Air lambung Kristus, basuhlah kami. Sengsara Kristus, kuatkanlah kami. Yesus yang murah hati, luluskanlah doa kami. Dalam luka-luka-Mu, sembunyikanlah kami. Jangan kami dipisahkan daripadamu Tuhan. Terhadap seteru yang curang, lindungilah kami. Di waktu ajal, terimalah kami, supaya bersama para kudus kami memuji Engkau untuk selama-lamanya. Yesus berkata kepada para murid, "Mari silakan makan." Lalu diambilnya roti dan diberikannya kepada mereka. Haleluya. Marilah berdoa. Allah Bapa kami, sumber sukacita, kasihanilah dan jagalah selalu umat yang sudah Kau selamatkan. Kami sudah ditebus berkat derita Putra-Mu. Semoga kami bergembira atas kebangkitannya, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Seluruh orang yang memohon doa dan kami doakan dalam perayaan Ekaristi pada hari ini, hidup kita, pekerjaan mereka, perjalanan kita dilimpahi berkat perlindungan, keselamatan, kesehatan, kesembuhan, kesejahteraan dari Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi telah selesai. Syukur kepada Allah. Pergilah kita diutus. Amin. Terima kasih.